Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Ibu-ibu siap kajian? Kok kurang kenceng jawabannya? Meragukan. Siap kajian? Tidak ada yang senderan ya. Bersandar selain Allah itu syirik, termasuk bersandar ke tembok. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ibu-ibu jamaah wali murid TK dan SD, semoga Allah berikan sehat jasmani dan rohani, amin. Udah vaksin semua ya? Booster semua? Vaksin itu macam-macam, ada vaksin untuk corona, ada vaksin untuk meningitis, ada vaksin untuk paru-paru, dan macam-macam. Itu ternyata semuanya vaksin jasmani. Kita ini mungkin yang hadir di sini belum melaksanakan vaksin rohani, ya. Disinilah Imam Ibnu Qayyim menyampaikan macam-macam vaksin rohani. Ini muqaddimah sebelum kita membahas bagaikan mayat hidup. Vaksinnya iman adalah mencari ilmu. Nih nomor satu. Jadi iman kalau dipadukan dengan ilmu maka akan membuahkan amal yang soleh. Itu ya. Jadi vaksinnya iman itu mencari ilmu, kata Imam Ibnu Qayyim. Kemudian vaksinnya cinta itu adalah khasyah, takut. Ibu kalau benar-benar mencintai suami pasti ada rasa takut kehilangan suami. Makanya kalau nggak ada kekhawatiran kehilangan suami, cintanya pasti cintanya pasti gom. Kok nggak jawab? Nggak ada orangnya nih. Ada nggak? Atau jangan-jangan sudah enak sama suami? Baik. Begitu juga kita mencintai Allah, harus kita vaksin, yaitu khasyah, adanya rasa takut kepada Allah. Makanya di dalam doa yang Masya Allah dianjurkan kita baca ketika akhir majlis, terutama majlis ilmu, adalah Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rasa takut yang membentengi diri kami dari maksiat. Nah, vaksinnya yakin itu sabar. Orang yang nggak yakin nggak sabar, orang yang nggak sabar nggak yakin. Makanya untuk membentuk keyakinan itu dibutuhkan kesabaran. Makanya di sini vaksinnya keyakinan itu adalah kesabaran. Ini dicatat nggak? Ibu-ibu bawa buku nggak? Alhamdulillah. Bawa celurit nggak?
Ini yang bahaya itu. Baik. Sekarang vaksinnya ikhlas. Nah, nih ikhlas itu suatu modal rohani. Itu kalau nggak kita vaksin itu bisa kena virus. Vaksinnya ikhlas adalah ittiba kepada Rasulullah. Nah itu. Makanya orang itu kalau ikhlas tidak ittiba maka kosong, hangus ikhlasnya. Ya. Jadi vaksinnya ikhlas itu adalah ittiba. Kata Imam Ibnu Qayyim, wa sihhatul iqtida'i bir rasul liqahul ikhlas. Liqah, jadi liqah itu vaksin. Masya Allah ya Bu ya. Saya itu cukup kaget ketika membaca kitab beliau ini. Ternyata sudah sekian ratus tahun lalu beliau sudah membicarakan masalah vaksin, tapi vaksin rohani. Nah, vaksinnya amal adalah ilmu. Makanya amal itu kalau tidak divaksin dengan ilmu, maka amalnya itu akan kena virus. Gampang, mudah sekali rusak. Entah karena mungkin dirusak oleh virus riya, sum'ah, bid'ah. Karena amalan kalau kecampuran bid'ah juga rusak, amalan kecampuran riya juga rusak, amalan kecampuran sum'ah itu rusak. Maka di sini harus kita vaksin ilmu. Kalau beramal itu didasarkan atas ilmu, itu pasti akan baik. Nah, begitu juga lapang dada itu harus kita vaksin. Kalau enggak rusak, akan menjadi terhina. Orang itu lapang dada, pemaaf, ya, lapang dada pemaaf. Itu kalau tidak divaksin akan rusak, menjadi apa? Rendah diri. Vaksinnya lapang dada adalah liqahul ilmu, ilmi juga, ilmu. Kemudian wal azimah liqahul basirah. Sekarang basirah, satu pemahaman itu akan rusak kalau kita tidak vaksin berupa al-azimah, yaitu tekad. Orang punya ilmu, punya pemahaman, kalau nggak punya tekad untuk diamalkan, maka ilmu itu akan menjadi bumerang. Bumerang itu apa, Bu? Bu? Apa artinya bumerang? Apa? Bahaya mana dengan Pak Merang? Kan bumerang. Lebih bahaya Pak Merang. Jadi kalau kita tidak ada tekad, contoh sekarang ibu-ibu paham ilmu itu penting, tapi kalau nggak ada tekad untuk duduk bermajlis seperti ini, rusak. Makanya dibutuhkan tekad. Pertama, tekad untuk berangkat, tekad untuk menyisihkan tempat, tekad untuk memendai niat, tekad kita untuk duduk sampai selesai. Itu ya. Mudah-mudahan taklim di sini berkembang sampai bapak ini, ibu-ibu putranya lulus di sini ya. Kita ngaji terus, enak. Sambil nunggu putra putrinya kita ngaji, dapat vaksin rohani. Masya Allah. Ini insya Allah syukur-syukur tetangga, sanak famili, teman-teman diajak nih biar semuanya penuh nih. Jadi nanti sekatnya itu sampai ujung ya, insya Allah. Jadi semua nanti masjid ini penuh majelis wali murid dan juga masyarakat sekitarnya, supaya rohani kita itu sehat. Kalau di sono sini rame vaksin untuk jasmani kita, supaya kita tidak kena virus corona, kita cari Moderna.
supaya kita tidak kena meningitis, kita vaksin meningitis. Supaya kita tidak kena vaksin penyakit apa, virus kaki gajah, wah macam-macam sekarang penyakit. Kita keluarkan dana untuk beli vaksin. Ini makanya ibu-ibu mumpung gratis, ini cepat. Nanti kalau ibu mau haji, mau umroh, vaksinnya bayar, itu Pfizer aja itu 2 juta, Moderna 2 juta, itu ya. Makanya vaksin. Nah, lebih utama pertama adalah vaksin rohani kita, biar kita sehat jasmani rohani kita, sehingga kita menjadi abdun salihun, hamba yang soleh. Baik. Sekarang vaksinnya lapang tekad adalah kita memiliki suatu keluasan hati. Artinya dari sekalian, orang itu akan punya tekad kuat kalau kita ini memiliki keluasan hati, pikiran. Kemudian keberanian itu adalah vaksinnya. Ini sihatul ra'yi, keabsahan atau lurusnya pendapat. Jadi pendapat itu tidak akan lurus kalau kita tidak kawal dengan keberanian. Contoh gini, ibu-ibu sudah tahu hijab itu wajib, tapi nggak berani pakai, ya nggak jadi. Makanya pendapat yang lurus, pendapat yang baik itu harus ditopang dengan vaksin apa? Keberanian. Contoh, ya maaf, saya juga tidak memaksakan ibu-ibu di sini bercadar. Cuma kita ingin memahamkan bahwa cadar itu sunnah. Cadar itu kemuliaan bagi seorang wanita. Bahkan makin memiliki paras yang cantik, memfitnah, maka pakai cadar itu makin ditekankan, diharuskan. Karena saya tanya sama ibu-ibu, nih jujur aja, mukanya wanita 19 beda nggak 91 umurnya? Beda nggak? Beda. Laki-laki kalau mau melamar ini perempuan, yang dilihat kakinya apa mukanya? Ibu-ibu kemarin dilihat apanya? Mukanya. Oke lah, sekarang kita, ibu-ibu belum siap, ibu-ibu masih butuh ilmu. Saya acungi jempol. Tapi gini, ketika kita itu sudah tahu, laki-laki tahu hukumnya sholat ke masjid itu wajib, tapi kalau nggak ada keberanian, maka tidak akan terwujud. Begitu juga kita sudah tahu bahwa mengenakan cadar itu sunnah, tapi kalau tidak ada keberanian, tidak terwujud. Begitu juga yang lainnya. Makanya lurusnya pendapat, kita sudah tahu, faham ini itu, kalau tidak divaksin dengan keberanian, maka tidak akan terwujud. Nah, sekarang juga begitu. Vaksinnya akal adalah nasihat. Jadi kalau akal ini tidak diisi nasihat, kosong. Akhirnya yang dipikirin itu yang aneh-aneh, yang enggak-enggak. Makanya vaksinnya akal kita adalah apa? Nasihat. Mendengarkan terutama nasihat dari Al-Quran. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifa. Nasihat yang berasal dari Al-Quran adalah syifa, obat. Makanya orang yang sering duduk di majelis ilmu, mendengarkan nasihat para ulama, itu beda jauh. Makanya kata Umar bin Khattab, setelah saya renungkan dengan seksama,
kelezatan hidup itu tidak tersisa kecuali 3. Yang pertama, hadir ke majelis ilmu untuk memetik mutiara hikmah dari para ulama. Kedua, salat mengotori kening dengan debu-debu tahajud, karena zaman dulu itu lantai itu belum ada ubin, belum ada tegel, belum ada keramik. Dan yang ketiga, mengotori kaki dengan debu-debu jihad di jalan Allah. Subhanallah, betul. Beda dengan orang sekarang ini, tidak pernah kena siraman rohani, tidak pernah mendengarkan nasihat agama. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menubatkan ad-dinun nasihat, agama itu sendiri nasihat. Terus kemudian takwa, vaksinnya takwa, tawakal. Tawakal itu vaksinnya adalah takwa. Ketawakalan kita tidak akan bertahan dan tidak akan kuat, langgeng, bahkan membuahkan suatu kebaikan kalau kita tidak vaksin takwa. Ya, begitu juga semangat yang tinggi harus divaksin. Vaksinnya adalah niat yang lurus. Orang kalau semangat, cita-citanya itu tinggi, kalau tidak ada keikhlasan, nanti kalau keturutan cita-citanya itu akan sombong. Makanya ibu-ibu sekalian, ketika sekarang membimbing anak, ketika mengarahkan anak untuk meraih cita-cita, jangan dijauhkan dari niat yang lurus, yaitu mencari ridha Allah. Dia akan bersama Allah, dia akan mendekatkan diri kepada Allah di dalam proses terjalnya meraih cita-cita. Karena rintangan meraih cita-cita itu berat, butuh perjuangan. Nah, anak-anak kita kalau kita dekatkan kepada Allah, bahwa meraih cita-cita luhur, keinginan-keinginan, harapan-harapan itu hanya semata-mata di dalam rangka mencari ridha Allah, maka anak kita akan masya Allah tawadhu, rendah hati, tidak sombong dengan kemampuan yang dimiliki, tidak akan angkuh dengan gelar-gelar akademik yang dia raih, dan dia tidak akan sombong dengan berbagai macam prestasi-prestasi akademik yang dia dapat, prestasi kehidupan yang dia raih. Baik. Ini soal kaitannya dengan sedikit menyoal vaksin. Mudah-mudahan ibu-ibu catat, nanti setelah itu diamalkan satu persatu, ya. Vaksinnya amal adalah ilmu, vaksinnya iman adalah talab, mencari kebenaran, mencari ilmu. Apalagi Islam mencanangkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Baik, sekarang kita masuk ke dalam tema buku Sayyidul Khatir karya Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, ra'aitu aktsaral khalqi fi wujudihim kal ma'dumin. Saya melihat kebanyakan manusia adanya sama dengan tidak ada. Wujuduhu ka'adamihi, adanya seperti tidak adanya, hidupnya seperti mayit. Makanya tema kali ini kita kasih satu tema bagaikan mayat hidup. Kenapa? Faminhum la ya'riful khaliq. Ada orang yang menghabiskan kehidupan di dunia tidak mengenal Tuhan, ya, tidak mengenal Rabb.
pencipta dia, yang memberi rizki dia, yang memberikan berbagai macam karunia. Bahkan mereka hidup seperti ateis, tidak mengenal agama, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal nilai. Justru mereka cerminan dari firman Allah yang menegaskan tentang keberadaan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Allah. Dia mengatakan di dalam hidup ini, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Ya. Tidaklah kita ini hidup kecuali di dunia. Wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya. Hidup mati kita itu ya bolak-balik begitu. Wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang menghancurkan kita kecuali masa. Jadi dia meyakini kehidupan ini tidak ada Tuhan, ya. Manusia itu hanya reinkarnasi, hidup kemudian mati, setelah mati hidup lagi, setelah hidup mati lagi. Dan justru mereka lebih meyakini adanya suatu keyakinan di mana orang-orang yang mati bisa netes. Udah. Di kita dikembangkan juga, ini titisannya si bae, ini si fulan, ini si fulan. Itu semuanya ada turunan dari keyakinan reinkarnasi. Anehnya di sekalian, orang-orang yang kehilangan Allah, kehilangan ketuhanan ini, mengalihkan perhatian kekosongan rohani itu dengan meyakini keyakinan khurafat. Ada yang yakin terhadap tempat angker, ada yang sekarang menyerahkan urusan-urusan kehidupannya kepada dukun. Yang terjadi seperti itu. Coba bayangkan, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala hilang, berganti dia kepada dunia mistik, dunia metafisika, dunia gaib, percaya dengan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Coba bayangkan ibu-ibu, pernah saya itu mendatangi, ya ini studi ya. Jadi di Jawa Tengah itu ada dua kuburan. Yang satunya kuburan Kiai Samudro, itu ada di mana ya, antara Purwodadi dengan Sragen. Terus ada lagi kuburan Balaan. Ini kalau Jumat Kliwon yang datang itu ribuan, ya. Kosong semua dari Allah, kosong semua dari tawakal kepada Allah. Seakan-akan mereka itu tidak memiliki Tuhan, seakan-akan dia itu tidak percaya bahwa Allah itu maha kuat, Allah itu maha memberi rizki, Allah mematikan, menghidupkan, Allah mengatur alam semesta. Yang lebih mengerikan, Bu, ya, siapa yang ingin hajatnya cepat dikabulkan, berhubungan intim laki perempuan di atas kuburan tersebut. Coba bayangkan, kalau berhubungan dengan istrinya, suaminya masih mending, ya. Ini berhubungan dengan pasangan haram, dan itu biasa. Di kanan kiri kuburan tersebut ribuan, ya. Makanya yang datang ke sana rata-rata perempuan yang bermasalah, laki-laki yang bermasalah. Saya yakin di sana tidak ada suami ibu-ibu. Nah, itu yang mengerikan ibu-ibu sekalian, ya. Di sana transaksi uang harian itu ratusan juta. Coba aja dulu ketika saya itu mengadakan semacam studi lapangan, itu sewa tikar saja
itu satu gelaran itu 50.000. Kopinya saja untuk sajiannya itu satu cangkir. Kalau di kampung-kampung itu kan 2.000, 5.000 aja sudah mahal. Di situ 20.000. Dan anehnya itu semua berangkat dari keyakinan sesat mereka, keyakinan menyimpang mereka. Jadi dia menjauh dari Allah. Dia tidak percaya Allah itu maha penolong mereka, Allah maha memberi rizki mereka, Allah maha memberikan kesehatan mereka. Sementara mereka itu meminta bantuan kepada jin, kepada syaitan, dengan cara-cara yang haram, dengan cara-cara yang sangat tidak etis. As'alullahal afiyah. Wa minhum man yusbituhu ala muqtada hissihi. Ada di antara manusia hidup ini, di samping tidak kenal mengenal Tuhan, tidak kenal mengenal Allah, ada yang selalu hidup didasarkan atas perasaan. Didik anak dasarnya perasaan, bermuamalah sama tetangga dasarnya perasaan, berdagang dasarnya perasaan, bersosial dasarnya perasaan, berekonomi berpolitik dasarnya perasaan. Harusnya mendidik anak dasarnya dengan ilmu, berumah tangga dasarnya dengan ilmu, bertetangga, bersilaturahmi, semua dasarnya harus ilmu. Karena Allah menegaskan fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah sesungguhnya ilmu tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi yang terjadi, berumah tangga dasarnya perasaan. Jadi suami kalau ngadepin masalah pakai perasaan, istri kalau ngadepin masalah pakai perasaan. Yang menang siapa, Bu? Yang menang siapa kalau urusan perasaan? Istri. Karena perempuan punya kelebihan 5, jarang dimiliki laki-laki. 1, perempuan itu paling seneng kumpul-kumpul. Makanya perkumpulan, Masya Allah ya, yang legal ada PKK, ada arisan, ada di RT RW, itu Masya Allah. Belum lagi yang ilegal, yaitu apa? Ngerumpi. Oh, perkumpulannya itu Masya Allah, yang kadang berlima, berenam, bertiga. Bahkan yang menarik, ngerumpinya ibu-ibu itu beda jauh dengan laki-laki. Biasanya runut dan bagus tema-temanya. Makanya gosipnya ibu-ibu itu tematik, kayak kajian. Terus kemudian yang kedua paling doyan ngobrol. Nih. Nah, yang ketiga, pertimbangan di dalam hidup ini perempuan itu, aku punya apa, bukan aku punya siapa. Ya, makanya laki-laki untuk mendapatkan siapa rela untuk mengorbankan apa. Jual rumah, jual tanah, jual mobil untuk kawin. Tapi ibu-ibu jual suami, ya. Jual tanah untuk dapat suami, enggak. Jual rumah untuk dapat suami, enggak. Terus kemudian yang keempat, perasaannya itu tinggi. Makanya kalau lagi salah paham sama suaminya, selalu yang dikedepankan perasaannya. Perasaan dong mas, perasaan. Nah laginya otak tuh, pakai otak. Punya otak enggak? Gitu. Jadi laginya kelebihan otak, perempuannya kelebihan perasaan. Nah, yang terakhir sensitif. Laki-laki dikritik pakaiannya biasa-biasa aja. Coba ibu-ibu diomongin kudungnya, jubahnya, pulang adem panas tuh. Nah, oleh karena itu hadirin sekalian, di sini ngelola rumah tangga itu harus pakai ilmu.
Didik anak itu harus pakai ilmu. Dan sering saya katakan di mana-mana, yang butuh baca buku tentang pendidikan bukan hanya ibu guru, bapak guru yang ngajar di kelas. Yang butuh ikut seminar pendidikan itu bukan hanya guru-guru yang sekarang ini profesinya ngajar, tidak. Bahkan ibu-ibu dikatakan oleh para ulama apa? Al-ummu madrasatun. Ibu itu laksana sekolah. Subhanallah. Peran ibu itu enggak main-main. Sekali waktu dia harus bisa menjadi kepala sekolah. Sekali waktu dia itu harus bisa menjadi pengajar, pendidik, pelatih, pengasuh. Subhanallah. Enggak gampang. Makanya dikatakan al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta sya'ban tayyibal a'raq. Makanya didik, nyekolahin anak, termasuk dagang. Gak bisa kita itu cukup pakai perasaan. Kita di dalam masalah berkeluarga, ada mertua, mungkin ada juga menantu, ada besan. Ini semua harus kita dasari ilmu, bukan perasaan. Insya Allah kalau didasari ilmu akan lurus. Nah, kebanyakan orang hidup hanya didasarkan atas perasaan. Wa minhum man la yafhamul maqsad min at-taklif. Di antara mereka ada yang tidak memahami tujuan agama Allah turunkan itu apa. Rasul utus itu untuk apa? Nggak ngerti sama sekali. Kenapa Allah mengutus para rasul, para nabi? Kenapa Allah sekarang ini mensyariatkan suatu syariat? Nggak kenal mengenal apa itu sholat, nggak kenal mengenal apa itu puasa, nggak kenal mengenal apa itu haji dan yang lainnya. Hidupnya kosong dari nilai-nilai spiritual, hidupnya kosong dari nilai-nilai agama. Bahkan wujuduhu ka'adamihi, adanya dia sama dengan tidak ada. Persis seperti judul yang kita angkat, bagaikan mayat hidup. Fataral mutawassimina bizuhdi yad'abuna fil qiyami wal qu'ud wa yatrukuna syahawat. Ada di antara mereka yang menekuni ketawaduan, yang menekuni kezuhudan, tetapi subhanallah meninggalkan berbagai macam syahwat bagus, tetapi maaf, wa yansawna ma qad anisu bihi min syahwati syuhra. Mereka tenggelam di dalam syahwat. Awamnya ada sih ilmu sedikit tentang masalah sholat, bisa sholat dengan khusyuk, tahajudnya rajin, tidak tahu menamu tentang bagaimana cara untuk menjaga lisan. Ada yang sangat bagus sekali menjaga diri dari harta halal haram, tetapi tidak bisa menjaga diri untuk tidak membongkar aib orang lain, membongkar kesalahan orang lain, membongkar aurat orang lain. Seperti itulah, makanya Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, mari kita mulai belajar kembali agama kita yang sudah lama kita tidak pelajari. Ya, mungkin di antara kita selama ini mengandalkan agama turunan, mungkin selama ini mengandalkan agama ala perasaan, bahkan yang lebih parah lagi, agama ala kadarnya. Sholat ala kadarnya, puasa ala kadarnya, tidak mendasar, tidak mengakar. Kenapa? Tidak mempelajari ilmunya. Kemudian walau kulli ma ahaduhum laqala alimisli yuqalu hada wa min fulanil fasik. Jadi ada di antara mereka yang faham ilmu tapi tidak mau bersosial, tidak mau mendekati orang-orang yang sekarang ini butuh belas kasih kita, bukan harta kita, bukan materi kita, tapi ilmu kita. Ibu-ibu sekalian, di
kanan kiri kita banyak orang yang tidak paham tentang sholat, bahkan mereka tidak sholat sama sekali. Andaikan dia sholat, maaf, ikut-ikutan. Siapa yang sekarang mengajarkan kepada mereka kalau kita menjauh dari mereka? Siapa yang mengajarkan kebaikan-kebaikan Islam kepada tetangga-tetangga kita kalau kita sekarang tidak mengakrabinya? Bersosial untuk menyebarkan Islam itu adalah bersosial paling mulia. Bukan kita sekarang bersosial niatnya untuk meraih keduniaan, untuk mendapatkan jaringan-jaringan bisnis kita, tetapi kita bersosial untuk menyebarkan kebaikan-kebaikan Islam. Ibu-ibu, sekarang kita flurkan saja ibu-ibu, kita buka di sini. Teman-teman kita yang tidak paham agama kita itu banyak sekali, sehingga fenomena yang terjadi banyak kaum muslimin yang memusuhi agamanya sendiri. Bukan hanya itu aja, fenomena yang mengerikan akhir-akhir ini, banyak umat Islam yang mudah murtad keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena mereka berislam tetapi tidak merasakan manisnya berislam, lezatnya beriman, indahnya beragama. Dia tidak merasakan nikmatnya Islam. Mereka tidak merasakan bagaimana sih nikmatnya orang sholat, nikmatnya orang puasa, nikmatnya orang berhijab. Kenapa? Karena dia beragama selama ini hanya ikut-ikutan, beragama pakai perasaan, tidak ilmu. Nah, yang menjadi pertanyaan mendasar, siapa yang mengajari mereka? Ibu memang kalau belum menguasai ilmu tidak harus dipaksa untuk berdakwah, dipaksa untuk ceramah. Tapi ibu bisa kok ngajak ke sini untuk ta'lim, memahamkan mereka din lewat kita ajak kepada kajian-kajian. Minimal mereka bisa sholat seperti sholat Rasulullah. Minimal mereka memakai pakaian seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal mereka bersopan santun, beradab seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Minimal dia bisa membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan aturan Islam. Itu minim. Makanya saya di sini buka aja Bu, di sekitar Bekasi, di sekitar Jabodetabek ini, teman-teman kita yang sudah mulai bergeser ke agama lain itu nggak sedikit Bu, apalagi di jauh sana, apalagi di pedalaman sana. Sementara ibu-ibu, maaf, kelompok-kelompok aliran menyimpang, agama-agama yang menyimpang itu sangat-sangat rajin, semangat, antusias dan gigih memurtadkan mereka. Dan Masya Allah Bu ya, ini pengalaman aja, di penjara proses pemurtatan itu sangat masif. Di daerah-daerah pedalaman itu proses mereka ini dimurtadkan itu sangat masif. Terus perang kita apa? Mereka mengeluarkan dana miliaran Bu. Bahkan di suatu tempat pernah saya mengetahui mereka punya bandara khusus untuk misionaris. Sementara kita sibuk seperti katak dalam tempurung, urusan-urusan kecil, urusan-urusan remeh-temeh. Sementara teman-teman kita di sana tidak paham dinul Islam. Tanggung jawab kita sebagai muslim nanti di hadapan Allah bagaimana? Tanggung jawab kita yang sudah mengerti Islam itu bagaimana? Kita biarkan teman-teman kita murtad karena kelaparan. Kita biarkan mereka itu kehilangan iman dan Islam karena dia tidak punya ilmu, kita biarkan. Sementara kita bisa. Makanya mulai berkiprah. Keterpanggilan kita seperti IHBS, kenapa saya itu ngotot segera bikin dan mengirimkan dai-dai peradaban. Kita kirim guru-guru ngaji,
yang bisa mengajarkan Islam, rukun iman, rukun Islam ke daerah-daerah pedalaman, pelosok. Alhamdulillah, sambutan masyarakat itu sangat-sangat baik. Padahal kita itu baru memiliki 12 ya, yang selama ini alhamdulillah kita bisa memberikan santunan bulanan, ya mudah-mudahan bisa istiqomah. Nah, ini semua adalah peran kita, nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita itu hidup untuk diri kita sendiri. Jangan kita ini sekarang hidup hanya melihat maslahat kita sendiri, untung kita sendiri, seneng kita sendiri, sementara teman-teman kita yang kata Rasulullah kan, masalul mu'min lil mu'min kal bunyan, perumpamaan orang mukmin satu ke mukmin lain itu seperti bangunan, kan saling mengokohkan. Bahkan Rasulullah, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Jadi perumpamaan orang mukmin dalam kasih sayangnya, dalam cinta perhatiannya seperti satu tubuh. Kayaknya di sini kita mulai berperan. Karena Rasulullah mengatakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Masa sibuk kita kalah dengan pohon mangga yang di depan rumah kita, nggak pernah kita berikan satu kebaikan, nyiram juga enggak, mupuk juga enggak, tapi dia dengan rajin memberikan kebaikan buahnya tiap tahun kepada kita. Masa kita kalah dengan rambutan? Masa kita kalah dengan ayam yang kita kasih makan ala kadarnya, memberikan telur rajin setiap saat kepada pemiliknya? Sementara kita menyakitin orang, mengganggu orang, menggosip orang, memfitnah orang. Subhanallah, kita ngaku umat Nabi Muhammad, dapatnya dari mana? Sementara Rasulullah katakan, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas wa ahabbul a'mal ilallahi sururun tudkhiluhu ma'al muslim. Dan amal yang paling dicintai Allah adalah rasa gembira yang kita masukkan kepada sesama muslim. Koreksi. Makanya ibu-ibu, coba kalau ada masalah, kalau kita menghadapi problem, biasakan mencari jalan ke dalam, bukan keluar. Coba, selama ini kita lebih memberikan kebahagiaan, kesenangan, atau nyusahin orang? Lebih banyak waktu-waktu kita habiskan untuk memberikan manfaat maslahat untuk sesama kita, ataukah sebaliknya? Kehidupan kita di komplek, di kampung, atau di perumahan, coba tiap harinya prosentasi kita memberikan manfaat kepada sesama manusia lebih banyak, atau sekarang ini ketidaknyamanan? Begitu juga di tempat-tempat lain. Kan kita sering mendengar perumpamaan orang mukmin itu seperti tawon. Bahkan kata Rasulullah, seperti pohon kurma, seluruhnya bermanfaat, daunnya, batangnya, apalagi buahnya. Jadilah seperti pohon kurma, kita lempari dengan batu tetapi membalas dengan buah termanisnya. Biasakan itfa billatihi ahsan, tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Hilangkan sifat balas dendam. Hilangkan kita itu merasa terhina karena dihina orang, akhirnya membalas dengan penghinaan. Ibu, jangan khawatir, kalau kita sudah mulia di hadapan Allah, penghinaan makhluk semuanya tidak ada apa-apanya, bahkan akan berbuah pahala, akan berbuah kemuliaan. Jangan kita minder, dihina orang kalau kita sudah mulia di hadapan Allah. Jangan sekarang kita terhina karena direndahkan orang kalau kita sudah ditinggikan oleh Allah dengan keimanan. Makanya Allah katakan apa? Wala tahinu,
jangan kamu merasa terhina. Wala tahzanu, jangan kamu merasa sedih. Antumul a'launa, kamu itu tinggi. In kuntum mu'minin, dengan syarat kamu beriman. Allahu Akbar. Fara'aitu annal faidah. Sekarang begini ibu-ibu, coba kita clear. Fara'aitu, kata Ibnu Jauzi, annal faidah fi wujudihim fid dunya tujanisul faidah fi dukhulihimul jannah. Masya Allah, ini kalimat sebelumnya. Fahaula la yafhamunal maqsud. Mereka banyak tidak memahami untuk apa Rasul itu diutus, kitab diturunkan, syariat diajarkan. Nggak ngerti. Sekarang kenapa Allah mensyariatkan sholat? Dia tidak ingin tahu menang. Kenapa sekarang mewajibkan zakat, puasa? Wa kadzalika katsirun minal ulama, yang tokohnya, yang ulamanya, yang ustadznya, fi ihtiqarihim ghairahum, senangnya cuma merendah-rendahkan awamnya. Jaimnya itu tinggi, mentang-mentang tokoh, mentang-mentang ulama, mentang-mentang ustadz. Jaga jaraknya dengan jamaah keterlaluan, sehingga ketika diundang sulit, diminta ilmu mahal, diminta fatwa nggak keluar-keluar, dimintai konsultasi nggak dijawab-jawab. Udah hancur umat kalau seperti ini. Tokoh agamanya seperti itu, umatnya seperti yang tadi saya jelaskan. Padahal keberadaan dia di dunia untuk mengejar surga, dan ulama surganya itu ilmu, mengajarkan. Makanya kata Imam Ibnu Jauzi, fazahid, orang yang zuhud, kara'il ghanam al-buhud, seperti pengembala kambing, harus menjagai nafsunya supaya tidak liar, harus menjagai kambingnya supaya tidak makan makanan tanaman milik orang lain. Oke. Wal alim, orang yang alim, kamu adibis sibyan, seperti orang yang sedang mengajar adab anak-anak, telaten ngajari umat, seneng ngajari umat, sabar ngajarin umat. Itu alim, itu kerjaan ustadz, itu kerjaan ulama. Wal arif, orang yang arif, kamu lakinil hikmah, seperti yang mengajarkan kebijakan. Walaula nafatul malik wa harisuhu wa biqadu utuni ma tamal aish. Kalau semua tidak memerankan diri, Pak, ini ibu-ibu, kehidupan ini tidak jalan, macet. Perannya ustadz mengajarkan ilmu, perannya umat memperjuangkan agama, perannya ibu-ibu sekarang sebagai ibu punya anak, sebagai perempuan istri punya suami. Ayo kita coba memerankan dengan peran yang baik, peran yang positif. Menjadi wali murid, untuk sekolahnya perankan diri menjadi peran yang positif. Kalau seperti ini insya Allah, karena gini Bu, tanda orang terdidik itu adanya kedewasaan dan kematangan, gitu. Tanda kematangan dan kedewasaan adanya pemahaman akan peran hidupnya. Makanya orang terdidik itu orang yang sangat memahami perannya. Sebagai seorang ustadz, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai wali murid, sebagai guru, sebagai pemimpin, sebagai apa? Intinya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing itu kalian berperan sebagai pemimpin, terutama memimpin dirinya sendiri, dan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya bapak-bapak itu paling berat. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Itu suami. Makanya Rasulullah sampai mengatakan ma min abdin muslimin
yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi lam yajid raihatal jannah. Seorang mukmin, tidaklah ada seorang mukmin yang diberikan tanggung jawab termasuk pengelolaan rumah tangga, mati saat mati menipu rumah tangganya, maka dia mati tidak menemukan baunya surga. Allahu Akbar. Makanya ibu kalau salah, suami dosa. Ibu kalau berbuat kesalahan, suami dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau suami berbuat kesalahan, ibu tidak dimintai pertanggungjawaban. Itu nanti beratnya jadi laki-laki. Makanya saking beratnya, saking besarnya, kata Rasulullah apa? Lau amartu ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li'idami haqqihi 'alaiha. Andaikan aku boleh memerintahkan seorang sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan istri sujud sama suami, karena beratnya tanggung jawab. Makanya kalau dinasihatin dengar, kalau dinasihatin coba bersyukur, ya, bukan ditimpalin, bukan diayelin, bukan sekarang ini dianggap angin lalu. Masa suami nasihatin, masya Allah, dengan nasihat yang baik nggak didengar? Masa sih suara dari mulut suami, nasihat, arahan dianggap seperti tawaran tahu bulat digoreng dadakan 500-an, anget, enak-enak, sama. Ya Allah, ya. Kalau itu didengar sambil lalu boleh, didengar gak didengar boleh, ya. Karena apa? Karena itu ya faedah gak faedah. Ini kan arahan. Suami mengarahkan itu hanya ku anfusakum wa ahlikum nara. Takut dia tidak menemukan baunya surga. Oh ya, cukup. Sekarang kita buka tanya jawab. Silakan ibu-ibu bisa menyampaikan pertanyaan. Terus kemudian di sini juga ada pertanyaan-pertanyaan dari TV-TV sunnah yang meliput, karena ini juga diliput. Jadi silakan. Baik. Pemirsa IHBS TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang masih setia untuk mengikuti kajian ilmiah pembahasan kitab Sayyidul Khatir dengan tema bagaikan mayat hidup. Bagi Anda sekalian di studio ataupun di Masjid Islamic Center maksudnya, dan dimanapun Anda berada yang ingin berpartisipasi untuk bertanya kepada narasumber, kami persilahkan di layanan telepon yang tertera di layar kaca Anda, atau bisa melalui telepon secara langsung ataupun via pesan singkat. Baik, hadirin sekalian, saya akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari jamaah yang ada di Masjid Islamic Center Imam Ibnu Hajar. Baik, hadirin sekalian, saya akan bacakan pertanyaan. Ustaz, mohon izin dibacakan. Bismillah. Pertanyaannya, ana diminta suami menggunakan cadar dan sudah berjalan 3 tahun. Namun keluarga anak, ibu dan bapak tidak terima dan marah. Akhirnya jika bertemu mereka, ana buka cadarnya. Mohon nasihatnya Ustaz dengan kondisi tersebut. Jazakallahu khairan. Ya, berarti ini masih dalam proses. Ya, boleh tetapi jangan terus-terusan model pakai cadar seperti jalan puncak, buka tutup. Caranya apa? Tumbuhkan keyakinan. Caranya untuk supaya tumbuh keyakinan, dasari keyakinan tadi ilmu. Makanya saya katakan tadi, vaksinnya keyakinan adalah ilmu. Kalau ibu ilmunya sudah bulat, keyakinannya sudah kuat, nggak akan ngaruh sekarang ini omongan kanan kiri juga orang tua. Ibu-ibu pernah nggak dengar cerita Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika masuk Islam diancam ibunya, pokoknya kata dia, Sa'ad, saya dengar agamamu ngajarin supaya baik sama orang tua. Sekarang saya perintah kamu murtad, keluar dari agama Muhammad. Kalau enggak, saya tidak makan minum sampai mati.
Coba, Masya Allah, diancam boikot. Jadi kalau apa sih istilahnya, nggak makan nggak minum, boikot, ya mogok makan. Jadi dia mogok makan, nggak mau makan, nggak mau minum sampai saat masuk ini keluar dari Islam. Allahu Akbar. Apa yang dilakukan Sa'ad? Setelah sehari dua hari kelihatan ibunya lunglai, dan bukan ancaman gertak sambal, Bu, ternyata dibuktikan dia tidak makan di hari yang pertama, kedua. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas mendatangi ibunya. Ketika ibunya sudah lemas lunglai, dia mengatakan di telinganya dengan kalimat yang cukup lembut, tegas, "Ibunda, andaikan ibu memiliki nyawa 100, keluar masuk, hidup mati sampai 100 kali, saya tidak akan keluar dari agamanya Muhammad, Nabi Muhammad SAW." Oh, masuk, langsung ibunya melek makan. Kalau begini mati bener gue, ya kan gitu. Itulah, jadi ketegasan kita bukan keras, ketegasan kita bukan tidak beradab, asalkan itu dihiasi dengan ilmu, sopan santun, dan tetap kita itu hormat kepada orang tua. Karena Allah mengatakan, wa in jahadak ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau kedua orang tuamu mengajak kamu untuk berbuat syirik, keluar dari Islam, termasuk menghalang-halangi mengamalkan Islam, jangan kamu taati, tapi pergaulan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli dia dengan pergaulan yang baik, seperti suami kepada istri. Tetap kita berikan sopan santun, silaturahmi, ucapan yang baik, tidak kita bentak, bahkan akhlakul karimah kita tunjukkan. Insya Allah pelan-pelan mereka juga akan paham, pelan-pelan dia akan menerima. Sambil terakhir ini yang penting, doakan supaya Allah lembutkan hati orang tua, Allah bukakan hati orang tua, seperti yang dilakukan Abu Hurairah ketika dia sudah ditolak, bahkan diusir saat mengajak masuk Islam orang tuanya. Diusir, Bu, Abu Hurairah diusir, pergi kamu dari rumah. Akhirnya dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mengajak ibu saya masuk Islam, bukan mendapatkan tanggapan baik, malah saya diusir dari rumah. Tolong ya Rasulullah, doakan ibu saya supaya masuk Islam. Subhanallah, Bu, dia beberapa hari keluar rumah, kemudian balik sambil mengendap-endap, pintunya itu terbuka sedikit. Kira-kira tanggapan ibunya ketika pulang itu gimana? Udah risau, takut, campur berbagai macam perasaan-perasaan yang tidak enak. Ternyata keluar gemericik air orang mandi, yang tidak lain adalah ibunya. Subhanallah. Setelah beliau masuk rumah, ibunya keluar dari tempat pemandian menyatakan, Abu Hurairah, sejak hari ini aku nyatakan asyhadu an la ilaha illallah. Masya Allah, hati di tangan Allah, Bu. Kata Rasul, inna quluba bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa sya'. Hati itu di antara dua jemari Allah, dirubah kapan saja. Makanya sumpah yang paling sering dipakai Rasulullah, wa muqallibil qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati. Dan tolong perhatikan hadis satu ini, man talaba ridallah bi sakhatin nas radhiyallahu an wa ardan nas alih. Barang siapa yang mencari ridha Allah, konsekuensinya dimarah, dicela, dimusuhi manusia, Allah akan ridha sama dia.
dan Allah akan bikin senang, ridho orang lain kepada dia. Hati kita, hati ibu kita, bapak kita, hati orang kanan kiri kita di tangan Allah. Serahkan semua, sambil mantapkan ilmu ibu, sambil mantapkan keyakinan ibu. Insya Allah apapun kalau sudah dasarnya ilmu dan yakin, tidak ada yang bisa menggoyahkan. Tidak ada yang sekarang ini akan bisa merubah, menggeser, menggusur. Seperti nasibnya Sa'ad bin Abi Waqqas, seperti sekarang yang dialami oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mudah-mudahan bagi penanya dan kita semua memperoleh faidah ilmu yang bermanfaat dari jawaban Ustaz tadi. Baik, untuk selanjutnya saya akan bacakan dari pertanyaan dari pemirsa IHBS TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan urusan Ustaz. Barakallahu fiq. Saya mau bertanya Ustaz, bagaimanakah cara menghilangkan rasa ujub ketika kita sudah bisa beramal soleh? Kadang sekilas suka hadir di dalam hati. Pertama, buanglah amal soleh itu seperti ibu buang hajat. Pernah nggak habis buang hajat dipikirin, ditengok-tengok? Enggak kan? Itu satu. Dua, sembunyikan amal soleh baik ibu seperti menyembunyikan amal buruk. Kalau kita berbuat salah, sebisa mungkin kita sembunyikan, sebisa mungkin supaya tidak diketahui orang. Lakukan itu ketika kita berbuat baik. Dua, tiga ini. Sekarang yang ketiga, camkan pujian Allah itu lebih baik, lebih bernilai dan memberikan berbagai macam keuntungan daripada pujian manusia. Apalagi gini Bu ya, pujian manusia mendingan kalau sama Allah sering dipuji-puji Allah, kalau sama manusia sering dikritik oleh jadi kalau sama Khalik mendapatkan pujian Khalik itu lebih utama daripada celaan Khalik. Tapi kalau sama makhluk mendingan sering mendapatkan kritikan, omongan, celaan makhluk daripada pujian. Kenapa? Kata Imam Ibnu Hazm begini, orang kalau dicela, dikritik, diomongin, koreksi, baik buat dirinya. Apalagi celaan, kritikan dan fitnah itu tidak ada dasarnya, pahala tanpa keluar keringat. Loh, siapa yang gak seneng? Jadi diomongin, difitnah orang itu Bu, kerja dapat pahala surga tanpa keluar keringat, gak seneng. Sholat masih ada unsur riaknya, bisa nggak diterima. Sodakoh masih ada unsur riaknya, tidak diterima oleh Allah. Tapi diomongin orang Bu, nggak ada riak, nggak ada sum'ah, nggak ada syarat apa-apa, diterima langsung oleh Allah. Siapa yang nggak senang? Tapi kalau sekarang kita dipuji, ujub, sombong, hilanglah amal kita. Apalagi dipuji-puji. Bedanya dipuji sama dipuji-puji apa Bu? Contoh ibu dikatakan, Masya Allah ini orang hafal 30 juz, bener-bener 30 juz. Nah ini pujian. Tapi dipuji-puji, Masya Allah ini orang hafal 30 juz, ternyata cuma juz 30. Nah beda nggak? Hafal 30 juz sama juz 30. Sombong, berarti pakaian kepalsuan. Untuk apa? Nah, gini Bu, di dalam hidup ini nggak mungkin ada orang yang tidak diomongin orang. Nabi Muhammad aja diomongin, sampai Allah aja masih kok ada yang ngomongin Allahku kuat, Allahmu lemah, no kan? Ada. Itu saya sering umpamakan seperti anak bapak naik onta.
Giliran anaknya naik unta, bapaknya yang sekarang nuntun diomongin, ini anak kurang ajar, durhaka. Masa dia enak-enakan ongkang-ongkang di atas unta, bapaknya suruh nuntun unta, kurang ajar banget nih anak. Akhirnya anaknya dengar, Pak, saya aja yang turun nuntun Pak, bapak aja yang naik, saya diomongin orang katanya durhaka begini begitu. Akhirnya bapaknya yang naik, diomongin orang, aduh ini bapak nggak punya perasaan, nggak punya hati, gimana nggak ngalah sama anaknya, malah dia enak-enakan naik di atas unta, anaknya suruh nuntun unta, nggak mikir banget nih orang tua. Akhirnya apa? Aduh nak, omongan ke saya lebih pedes nak daripada kamu. Gimana solusinya? Gini aja Pak, kita naik bareng-bareng, beres, selesai. Oh iya ya, kenapa nggak dari tadi? Setelah bapak sama anak naik unta, diomongin juga, Masya Allah ini anak sama bapak nggak punya perasaan, unta kuntet begini dinaikin, no untanya sekarang malah yang digibah. Akhirnya apa? Bapak sama anak marah-marah, turun dua-duanya. Lo naik repot, gue naik repot, naik bareng-bareng repot, udah gini aja kita tonton. Apakah selesai? Tidak, diomongin. Ini anak sama bapak nggak mikir, mubadir banget, unta dibeli mahal-mahal kagak dinaikin. Nah selesainya kapan Bu? Selesainya kalau untanya ibu gendong. Nah itu baru selesai, karena gendeng. Siapa yang sekarang nggak pernah diomongin orang? Orang gendeng. Makanya kata Imam Ibnu Hazm, siapa yang menempatkan dirinya ingin tidak pernah diomongin orang, gilalah. Nah, pengen nggak diomongi orang, kendengo, aman, nggak ada yang bakal gosip, gibah. Selagi kita sehat, normal, pasti aja. Sekarang caranya bagaimana? Konsentrasi diri sendiri, bangun hubungan baik dengan Allah, insya Allah akan selesai semua. Ada lagi? Silakan. Baik pemirsa IHBS TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagi penanya mudah-mudahan mendapatkan faedah ilmu dari jawaban dari Ustadz yang sudah disampaikan tadi. Baik, untuk pertanyaan terakhir akan kami bacakan pertanyaan dari pemirsa yang ada di Islamic Center Imam Ibnu Hajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Allah senantiasa merahmati Ustadz dan keluarga, amin. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menumbuhkan semangat kami para ummahat dalam menuntut ilmu di sela-sela banyak aktivitas kewajiban kami di rumah? Silahkan Ustadz. Nomor 1, manajemen waktu. Ibu kalau tidak bisa mengatur waktu, selonggar apapun tetap aja tidak ada kesempatan untuk mencari ilmu. Saya tanya ibu-ibu, waktu yang dilalui oleh Imam Syafi'i sama enggak dengan waktu yang kita lalui? Sama. Satu harinya Imam Syafi'i 24 jam, satu hari kita juga sama. Kenapa Imam Syafi'i bisa hebat? Ilmunya melimpah, kita tidak. Masalah manajemen waktu. Makanya kata Imam Syafi'i, saya bergaul dengan orang sufi tidak mendapatkan faedah kecuali 2. Waktu itu seperti pedang, kalau kita tidak gunakan untuk menyabet, kita yang disabet. 2, orang itu kalau tidak sibuk dengan kebaikan, pasti akan sibuk dengan keburukan. Gak ada mungkin tengah-tengah, gak ada. Kemudian yang kedua, fahami fungsi kehidupan. Rumah tangga itu butuh ilmu. Gimana sih caranya saya itu bisa benar berumah tangga, bermuamalah sama suami, mengasuh anak? Ketika ibu itu paham peran kehidupan dengan baik, yakin ibu akan semangat mencari ilmu. Kemudian ketiga, pahami, pelajari keutamaan mencari ilmu, fungsinya ilmu, pentingnya ilmu. Terus kemudian yang keempat, kita ketika mencari ilmu, luruskan niat untuk apa? Untuk meluruskan ibadah, memperbaiki ibadah, memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Dan yang terakhir, bahwa rohani manusia
tidak akan dipahami bahwa rohani manusia, hati manusia tidak akan baik kalau kita tidak isi dengan ilmu. Sementara manusia bertanggung jawab untuk memberikan makan dua, jasmani insya Allah lah, kuliner sudah kerjaannya, makan apa aja sudah kita rasakan. Sekarang makanannya rohani, udah belum kita kasih? Kalau badan kita tidak kasih makan kelaparan, rohani kita juga sama. Hati kita juga bisa merana. Nah, makanan dan obat rohani kita, hati kita adalah ilmu. Insya Allah dengan kita manage waktu kita, terus kemudian tadi kita pahami peran kehidupan kita. Gak usah lebar-lebar lah. Saya sebagai istri, apa sih yang harus saya lakukan menurut agama saya? Saya sebagai ibu, apa sih yang harus saya lakukan supaya mendidik anak itu benar? Apalagi bertetangga, berekonomi, Masya Allah, di situ ibu akan butuh terhadap ilmu. Pahami keutamaan, manfaat, dan juga pentingnya ilmu. Nah, baru setelah itu kita nanti akan pelan-pelan mengamalkan. Apalagi niat utamanya, tujuan utamanya ingin memperbaiki dan meluruskan ibadah, hubungan dengan Allah. Insya Allah kita akan lebih semangat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita kembalikan ke moderator, silakan. Baik, pemirsa HBS TV, alhamdulillah kita sudah berada di penghujung sesi, dan untuk selanjutnya Ustadz insya Allah akan memberikan kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Silakan Ustadz untuk diberikan kesimpulan untuk pertemuan pagi. Silakan. Belum ibu-ibu pulang dan barangkali mampir ngopi juga boleh ya. Ada tempat yang representatif juga untuk nongkrong-nongkrong, duduk-duduk, apalagi Masya Allah ibu-ibu wali murid TK ya, di atas sambil ngangin, enak kan? Saya tutup, saya kasih kesimpulan biar ibu pulang membawa apa yang kita pelajari hari ini, bahwa kita dibutuhkan vaksin rohani supaya kita sehat rohani. Sebagaimana orang supaya sehat jasmani perlu divaksin, maka vaksin begitu juga rohani butuh divaksin. Kemudian kita di dalam hidup harus memiliki peran, harus menunjukkan peran, terutama peran-peran agama. Jangan sampai hidup kita itu ada sama dengan tidak ada. Hidup seperti mayit, gentayangan. Ada di antara mereka yang tidak mengenal Tuhannya, ada di antara mereka menjalankan hidup ini dengan perasaan, ada di antara mereka tidak tahu menang tentang fungsi syariat Allah ajarkan, Allah syariatkan. Nah, mulailah kita sekarang pelajari syariat, kenali nikmatnya Islam, indahnya Islam dengan mempelajarinya. Insya Allah dengan kita terus belajar, dengan terus menambah ilmu kita, maka kita akan lebih bening rohani kita, lebih sehat hati kita, dan lebih bagus hubungan kita dengan Allah, dan otomatis hubungan kita dengan manusia. Hablum minallah, hablum minannas, itu hanya bisa dibangun dengan ilmu yang bermanfaat. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.